Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama beribadah terlebih dahulu. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita boleh datang pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan kita hanya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur. Kami datang di hadapan-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Sebab hanya nama Tuhan yang layak disembah. Sebab hanya nama Yesus yang layak kami tinggikan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang di hadapan Tuhan saat ini. Bawa segala ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Boleh dicurahkan atas setiap kita. Kita boleh rasakan sukacita yang daripada Allah pagi hari ini. Itu boleh menguatkan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Ku mau bersyukur buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus sudah datang dan lahir di dunia ini, Dia datang sebagai terang, supaya setiap kita orang-orang yang percaya tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi Tuhan rindu supaya setiap kita membawa terang itu dimanapun kita berada. Mari kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan apa kami mau membalas kasih setia-Mu Tuhan?
Dengan apa kami membalas segala cinta-Mu Tuhan? Oh, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, mari kita mau naikkan sama-sama ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, sebab Kau Bapa setia. Kau Bapa-Ku yang setia, yang setia. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Ku selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang boleh Tuhan limpahkan atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Sebab Kau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai, Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita pada pagi hari ini, Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini. Mungkin saat ini ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Atau mungkin juga kita tidak mengerti bagaimana harus menghadapinya. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tetapi kita mungkin belum mengerti bagaimana kita menghadapinya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang setia, Dia Allah yang sangat mengerti dan peduli. Dia Allah yang mau menolong setiap kita pagi hari ini. Oleh karena itu kita mau bawa segala pergumulan doa kita di hadapan Tuhan. Oh, percayalah Bapak Ibu Saudara, saat kita tidak melihat ada jalan di hadapan kita, saat kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, mari kita mau sama-sama pegang janji Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Oh, haleluya, haleluya. Oh, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dengan iman saat ini kita mau katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya. Yang selalu ku serukan dengan iman kita saudara, hatiku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku oh hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, percaya, selalu ku percaya, percaya. Hati kami percaya, hati kami percaya, selalu ku percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat janjimu, terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan. Kami percaya, kami percaya, Yesus tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, pengharapan diberikan, kekuatan, ketenangan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini keadaan kita sedang berat Bapak Ibu Saudara, kuncinya hanya satu, tetap percaya. Tetap percaya akan janji Tuhan, pasti digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Pengharapan yang Tuhan berikan, kiranya itu boleh menguatkan setiap kita. Untuk kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita mau bawa setiap pergumulan kehidupan setiap kita. Pergumulan keluarga kita. Pergumulan kesehatan kita saat ini. Kita mau bawa kepada Tuhan. Dia Bapa yang sangat mengerti. Dia Bapa yang mau menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita hadapi saat ini. Kuncinya satu Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya, dan tetap percaya Bapak Ibu Saudara. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan yang ada di setiap kami, juga di setiap jemaat Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan di dalam keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di dalam ekonomi, apapun yang menjadi pergumulan Tuhan di dalam kesehatan, apapun yang menjadi pergumulan di dalam hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak Tuhan. Kami bawa Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu boleh bekerja, mengurapi setiap kami, mengurapi setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, mari kita juga bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Untuk kita juga berdoa syafaat.
pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa bagi gereja kita, agar gereja kita bukan hanya memberkati setiap jemaat, tetapi melalui gereja kita ada banyak jiwa-jiwa boleh datang di hadapan Tuhan. Ada banyak orang diberkati Tuhan. Kita berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa bagi gembala sidang kita, Bapak Pendeta Theophilus. Kiranya kuasa visi yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, boleh mengurapi gembala sidang kita, memimpin setiap jemaatnya. Kita berdoa bagi para pengurus dan pelayan Tuhan, untuk boleh memiliki hati hamba di dalam melayani Tuhan, tetapi melayani Tuhan dengan kualitas raja. Mari kita sama-sama berdoa dengan mengeluarkan suara kita. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bawa gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar sungguh gereja kami Tuhan, supaya melalui gereja kami ada banyak orang-orang diberkati. Selain jemaat Tuhan diberkati, tetapi ada banyak orang-orang juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Orang-orang di sekitar gereja kami, juga melalui setiap ibadah yang dia adakan, khususnya melalui online, Tuhan juga memberkati, ada banyak orang juga boleh mendapatkan berkat melalui ibadah yang diadakan di gereja kami Tuhan. Berkati keberadaan gereja kami, kerinduan gereja kami untuk kami memiliki tempat yang lebih besar Tuhan. Tetapi kami juga tetap rindu Tuhan untuk boleh membawa jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan saat ini. Sehingga gereja kami boleh bertumbuh Tuhan, bukan di dalam seluruh aktivitas dan kegiatan, tetapi kami juga boleh bawa jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang kami Bapak Pendeta Theophilus, dengan hikmat akal budi yang daripada-Mu, dengan kuasa yang daripada Tuhan, visi yang daripada-Mu, gembala sidang kami boleh membawa setiap jemaat-jemaat kuat di dalam Tuhan, di dalam iman kerohaniannya. Berkati kesehatan gembala sidang kami juga untuk boleh tetap melayani Tuhan. Tuhan memberkati para pengurus dan pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian untuk kami boleh bersama-sama memiliki hati hamba di dalam kami melayani-Mu Tuhan. Tetapi kami mau tetap memberikan kualitas yang terbaik untuk pelayanan kami. Sehingga pelayanan kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi pelayanan kami boleh memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Juga Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau kita boleh lewati ibadah Natal di gereja kita. Saat ini kita mau sama-sama berdoa untuk acara ibadah tutup tahun yang akan diadakan, supaya kiranya Tuhan memberkati acara demi acara. Khususnya Tuhan memberkati untuk setiap orang-orang yang ingin bersaksi, setiap orang-orang yang ingin mempersembahkan pujian juga, supaya kiranya semuanya itu juga boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita mau doakan acara tutup tahun ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh melewati sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Kita bersama-sama juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan boleh menghadapi tahun yang baru nanti, supaya kiranya Tuhan juga memberkati saat kita menutup tahun ini. Kita juga boleh menyongsong tahun baru dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami juga saat ini bawa Tuhan untuk acara ibadah tutup tahun yang akan diadakan. Tuhan kiranya memberkati melalui ibadah yang akan kami lakukan sebagai ucapan syukur kami. Kalau kami boleh melewati sepanjang tahun ini, kami percaya itu bukan karena kuat gagah kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat setiap orang-orang yang akan bersaksi Tuhan di dalam ibadah tutup tahun nanti. Kiranya kuasa hikmat yang daripada-Mu Tuhan, pesan yang daripada Tuhan boleh disampaikan melalui setiap kesaksian, juga untuk setiap persembahan pujian, untuk firman Tuhan,
dan juga untuk pengambilan ayat Tuhan, supaya kiranya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, kiranya kami boleh melewati tahun ini bersama dengan Engkau. Dan kami juga Tuhan mau menyongsong tahun yang baru nanti. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh tetap menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di tahun depan. Tapi kami percaya penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, itu yang boleh menjadi kekuatan buat kami, untuk kami boleh melangkah di tahun yang baru nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita saat ini. Bagaimana di dalam 1 bulan lebih kita akan menghadapi pemilu. Mari kiranya Tuhan yang akan memberikan pertolongan selama masa kampanye yang masih ada. Juga pada saat nanti pemilu nanti. Supaya kiranya Tuhan menolong. Memilih pemimpin yang Tuhan kehendaki. Mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau bangsa dan negara kami akan menghadapi pesta demokrasi yang akan diadakan Tuhan. Mari kiranya kuasa urapan-Mu bekerja di dalam setiap persiapan yang dilakukan oleh pemerintah. Juga kami berdoa untuk setiap para calon presiden dan wakil presiden yang sedang mempersiapkan juga. Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat akal budi yang daripada-Mu. Tuhan memberkati juga Tuhan para tim sukses. Tuhan juga memberkati partai-partai yang ada. Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia untuk boleh menghadapi pesta demokrasi ini Tuhan dengan sukacita, dan kami percaya Tuhan yang akan menolong supaya pada saat hari H nanti Tuhan, pemilu boleh berjalan dengan jujur dan adil. Tuhan memberkati. Dan terlebih lagi juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami. Kami percaya Tuhan sudah menentukan pemimpin baru kami, presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Dengan rencana-Mu Tuhan kami percaya Tuhan yang akan menentukan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga berkati untuk pemerintahan Jokowi saat ini dengan para menteri, para jajaran DPR semua, juga supaya memberkati mereka semua dengan hikmat akal budi, takut akan Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa dan negara kami ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terganggu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Ku beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, Bapa. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang setia. Mari Roh Kudus tolong setiap kami, untuk kami boleh tetap senantiasa memandang Engkau, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau sebentar juga kembali kami akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kiranya kuasa urapan Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan. Kiranya itu boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Saya berharap setiap kita ada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi kalaupun mungkin ada yang di dalam kondisi yang kurang baik, Tuhan izinkan, tetap percaya bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita dan Tuhan mengasihi setiap kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama belajar sedikit daripada firman Tuhan. Kalau tadi pujian kita mengatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membawa renungan singkat dengan tema kenali Tuhan. Saudara mengenal saya? Mungkin ada yang mengenal saya atau hanya tahu saya. Apa perbedaan kenal dan tahu? Tahu itu hanya sekedar tahu saja gitu ya. Tetapi kalau mengenal atau kenal itu biasanya mempunyai hubungan yang lebih dekat. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kenal itu tahu, punya keterikatan, punya hubungan yang lebih erat, mengerti mengenai sesuatu. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar apakah kita mengenal siapa Tuhan kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari 1 Tawari 28 ayat yang ke-9a. Saya bacakan, dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Di sini Daud mengajarkan kepada Salomo anaknya untuk Salomo mengenal siapa Tuhannya Daud, siapa Tuhan ayahnya yang dia sembah. Daud ingin memastikan bahwa Salomo itu bukan hanya tahu siapa Tuhan yang ayahnya sembah,
Tetapi Daud ingin Salomo mengenal siapa Tuhan yang Daud sembah. Pepatah dunia mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, bukan? Jadi kalau kita tidak mengenal seseorang, biasanya kita tidak ada ikatan yang lebih lagi gitu ya. Tapi kalau kita mengenal, apalagi kalau mengenal baik gitu, artinya kita tuh tahu gitu siapa orang itu. Kita tahu bagaimana karakter, sifat orang tersebut. Tapi kalau kita hanya tahu, mungkin seperti kalau saudara atau Bapak Ibu jemaat Tuhan ditanya, tahu nggak Bapak Presiden kita? Kita pasti akan jawab tahu. Tapi kalau ada yang bertanya, kenalkah, mengenalikah kita terhadap Bapak Jokowi? Mungkin kita akan jawab, ya saya hanya tahu saja. Mengenal, belum pernah ketemu mungkin ya, belum pernah bertatap muka, belum pernah berbicara. Artinya kita hanya sekedar tahu. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya sebatas tahu saja siapa Tuhan kita? Atau kita sudah mengenal lebih jauh siapa Tuhan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita tidak hanya tahu tetapi kita mengenal. Apa yang perlu kita kenal dari Tuhan kita yang kita sembah? Yang pertama saya mau bagikan pagi hari ini, kita harus mengenal Tuhan melalui perbuatannya atau pengorbanannya. Perbuatan Tuhan kita yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya adalah pada saat dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sudahkah kita mengenal bahwa Tuhan kita itu berkorban buat setiap kita? Perbuatannya yang ajaib itu ada buat setiap kita dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Dia mengangkat kita dari dosa. Dia menjadikan kita anaknya. Dia meluputkan setiap kita dari hukuman yang kekal. Sebab itu, kita harus mengenal perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selain perbuatan Tuhan, yang kedua kita harus mengenal kasih-Nya dan kesetiaannya. Mungkin kita sering menyanyikan pujian bahwa kasih Tuhan itu besar. Tuhan Yesus itu setia buat setiap kita. Tetapi benarkah kita benar-benar merasakan atau kita benar-benar mengenali kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita merasakan kasih Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita? Kasih-Nya, kesetiaannya, itu bisa kita rasakan melalui pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami pergumulan, saat kita di dalam lembah kekelaman, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mengenali itu di dalam kehidupan kita? Yang ketiga, yang harus kita kenali dari Tuhan kita adalah kuasa dan kedahsyatannya. Kuasa Tuhan sudah nyata buat setiap kita ya. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Kita sering berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan setiap kita. Tapi apakah kita hanya sekedar tahu? Atau kita sudah benar-benar mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, oh saya baru bisa tahu, saya baru bisa mengenali kuasa Tuhan itu kalau saya sudah mendapatkan mujizat yang besar. Mungkin sudah mendapatkan pertolongan Tuhan yang besar. Mungkin contohnya kita diluputkan dari bencana. Mungkin kita diluputkan dari kecelakaan hebat. Kita baru bisa melihat, oh Tuhan itu berkuasa. Oh Tuhan itu dahsyat. Apakah kalau kita mengalami hal itu baru kita bisa mengenal kuasa dan kedahsyatan Tuhan? Saya rasa kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan
bukan hanya diukur saat kita mengalami hal-hal yang luar biasa saja. Tetapi mungkin saat kita sakit yang mungkin ringan, atau kita mengalami pergumulan yang mungkin tidak terlalu berat. Tetapi saya percaya tetap ada kuasa Tuhan yang bekerja, meluputkan setiap kita, menyembuhkan kita, menolong kita, mengeluarkan kita dari segala masalah dalam kehidupan kita. Dia berkuasa penuh atas kehidupan kita. Nah, sudahkah ketiga hal ini kita kenali dari Tuhan kita? Tadi yang pertama, perbuatannya atau pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih-Nya, kesetiaannya di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kuasa dan kedahsyatannya bagi setiap kita. Saya rasa kalau ketiga hal ini kita sudah rasakan di dalam hidup kita. Kita sadari bahwa semua itu kita sudah alami. Kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Bukan hanya sekedar tahu. Bukan hanya sekedar kita sepertinya seolah-olah memanfaatkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita hanya tahu. Tapi marilah kita lebih lagi mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita caranya bisa mengenali ketiga hal tadi? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita suami atau istri atau orang tua dengan anak-anak, bagaimana kita bisa lebih mengenal pasangan kita, lebih mengenal anak kita, orang tua kita, dengan kita bergaul akrab setiap hari. Betul ya? Kalau kita mau tahu karakter seseorang, kita mau tahu sikap seseorang, kita harus bergaul erat dengan orang tersebut. Kesukaannya, hobinya, makanan kesukaannya gitu ya, atau apapun pergumulan dia, kita bisa tahu kalau kita sering berkomunikasi dengan orang tersebut. Kalau kita punya waktu yang intim dengan orang tersebut. Jadi cara untuk kita bisa mengenali Tuhan, yang pertama, bergaul erat dengan Tuhan. Yang kedua, sering berbicara dengan Tuhan, komunikasi. Kadang-kadang kita gak harus berdoa dengan melipat tangan kita, menutup mata kita, bersujud. Tapi mungkin ada saat-saat di mana kita tidak bisa melakukan tata cara seperti itu. Tapi mungkin saat kita sedang menyetir, kita teringat sesuatu, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saat mungkin kita sedang di jalan naik motor, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saat apapun kita mungkin sedang menunggu sesuatu, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berbicaralah dengan Tuhan. Aktifkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan harus, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu harus kita ajak bicara gitu ya. Karena dia seorang pribadi yang kita kalau bertemu dengan orang, kita nggak ajak bicara, rasanya nggak enak ya. Sama, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak mengajaknya berbicara, kita tidak mengungkapkan apa yang kita rasakan. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu dalam hati kita. Tapi Tuhan mau kita berbicara kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Jadi yang kedua, untuk kita bisa mengenal Tuhan, sering berbicara dengan Tuhan. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu. Kita ada di dalam lembah bayang-bayang maut atau di dalam lembah kekelaman. Kenapa Tuhan izinkan? Sebab di situ seringkali kita baru menyadari kehadiran Tuhan. Saat kita ada di dalam sukacita, kebahagiaan, kita sering lupa akan kehadiran Tuhan. Tapi saat Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam hidup kita, kita sakit, mungkin kita baru ingat, oh iya, kita harus minta tolong sama Tuhan.
baru kita ingat sama Tuhan. Yakinlah bahwa kalau saat ini Tuhan izinkan kita di dalam pergumulan, itu artinya waktunya Tuhan mau kita mengenal Tuhan secara pribadi. Mari libatkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, jemaat Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka iblis yang akan terlibat di dalam kehidupan kita. Pilihan kita mau mengenali Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan, atau kita mau melibatkan iblis di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin dari firman Tuhan yang tadi kita dengar renungan singkat, mungkin ada hal, itu saya yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, belum mengalami kuasa Tuhan mungkin, belum mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat, belum mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, belum mengalami kasih-Nya, kesetiaan-Nya. Mari bergaul erat dengan Tuhan. Ajak bicara Tuhan setiap hari, setiap saat, dan alami Tuhan secara pribadi. Jangan takut kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita. Tapi percaya bahwa itu untuk membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Untuk kita boleh melewati sepanjang hari ini. Untuk kita boleh melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, kami mau lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan sudah hadir dalam hati kami. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kami. Tapi mungkin seringkali Tuhan kami mengabaikan Engkau di dalam hidup kami. Dan melalui firman yang kami dengar Tuhan, kami mau mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami hanya tahu siapa Engkau. Tapi kami belum mengenal Engkau secara pribadi. Biarlah Tuhan terus menolong setiap kami untuk di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, ajar kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan memegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melewati sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Kami mau semakin diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah doa pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.